Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan rutin yaitu tawasulan dan juga mengkaji Al-Babul Hadi Asyara fi Fadilatil Masajidi. Bab yang ke-11 menerangkan tentang keutamaan masjid atau mushola, sama aja ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mu'minin. Rasul bersabda, masjid itu rumah setiap orang-orang yang beriman, ya. Jadi dimanapun kita sholat, di masjid manapun kita sholat bisa, ya. Beda dengan gereja. Kalau gereja kan masing-masing punya jemaahnya, ya. Jadi kalau masjid mah dimanapun kita berada, sholat di masjid tidak dilarang, ya. Kecuali, mohon maaf ya, dari golongan Islam jamaah. Kalau kita sholat di masjidnya disertu, ya, dikumbah, ya. LDII, ya, sama. Islam jamaah LDII, ya. Jadi mereka menganggap kita itu najis, ya. Kita tidak, ya, dimanapun kita berada, sholat dimanapun, di masjid manapun diperbolehkan, ya. Jadi jangan sampai kita misalnya di masjid kita khusus RW 03 enggak, ya. Marga Jaya, orang luar, ya, bisa sholat di sini, ya. Jangan mengklaim masjid punya kita sendiri, tidak, punya jemaah kaum muslimin, ya. Walaupun kita yang membangunnya, tetap, ya, bukan masjid kita, masjid kaum muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman. Rasul bersabda, apabila engkau melihat seorang laki-laki yang rajin, lazim, mulazimah, rajin sholat di masjid atau di mushola, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dialah orang yang beriman, ya. Jadi tanda-tanda orang beriman, dia suka datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjemaah. Masjid atau mushola sama. Mushola tempat sholat, masjid tempat sujud, ya. Jadi tidak ada istilah kalau mushola mah kecil, kalau masjid ini sama, ya. Jadi baik mushola atau masjid itu tempat berjemaah, ya. Walaupun kita rumah sendiri dikhususkan untuk sholat, ya, tidak untuk yang lainnya, maka termasuk mushola, ya. Kalau diwakafkan, maka boleh kita sholat tahiyatul masjid di mushola, boleh, ya. Bukan sholat tahiyatul mushola, bukan, tetap tahiyatul masjid. Walaupun di mushola pun tetap sholatnya niat tahiyatul masjid, ya. Jadi penamaan mushola dan masjid cuma di kita saja, ya. Jadi kalau di Arab, ya, semua itu masjid, ya. Jadi jangan sampai kita bahwa sholat di mushola tidak mendapatkan keuntungan fadilah 27 derajat sama dengan masjid, ya. Jadi yang mana kita sholat berjemaah di masjid atau di mushola sama, tetap mendapatkan 27 derajat, ya. Jadi apabila kalian melihat seseorang laki-laki yang mulazim ke masjid, sholat berjemaah di masjid, tidak di rumah,
maka saksikanlah oleh kalian semua dialah orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, man takallama bi kalami dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Nauzubillah min dzalik ya. Awas. Rasul bersabda, man takallama bi kalami dunya, barang siapa yang ngobrol, berbicara ya di masjid dengan apa? Dengan bikalami dunya, dengan membicarakan masalah dunia fil masjid, di masjid. Ngobrol masalah dunia di masjid, misalnya di masjid ngobrolkan main bola penting misalnya kan. Main bola atau ya segala macam lah ya. Gimana hobinya kita, misalnya hobinya burung. Ngobrol di masjid masalah burung ya. Ngobrol masalah yang lainnya, bisnis, malahan jual beli, dagang di masjid misalnya ya. Ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan, maka Allah akan menggugurkan ya ibadahnya, amal ibadah kebaikannya arba'ina sanatan, 40 tahun. Bayangkan ya, kita ngobrol di masjid urusan dunia, kecuali yang berkaitan dengan kemasyarakatan, strategi perang ya. Boleh di masjid ngobrol ya, masalah berkaitan dengan gimana umat ini ya, untuk supaya masyarakat bisa memanfaatkan tentang sarana masjid. Boleh ya, misalnya ada perpustakaan atau ada yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, boleh ya. Itu yang berkaitan dengan bukan pribadi, untuk umat. Dan Rasul pun ketika di masjid suka menerangkan tentang strategi perang, politik dan sebagainya, politik Islam ya. Jadi strategi perang untuk melawan kafir ya, Rasulullah di masjid ya badaminya ya, musyawarahnya tentang bagaimana strategi perang ya, untuk supaya Islam menyebar ke seluruh dunia ya. Jadi ini urusan dunia, barang siapa yang berbicara, ngobrol urusan dunia di masjid, maka Allah akan menghapus amal ibadahnya selama 40 tahun ya. Rugi kita ya. Karena istighfar, kalau kita pernah mungkin ya di masjid ngobrol yang berkaitan dengan urusan dunia ya, istighfar ya, kita bertobat pada Allah. Karena kalau kita sering istighfar, walaupun kita banyak dosa akan hilang, terhapus ya. Tapi kalau misalnya kita merasa nggak punya dosa ya, dosa kecil ini ditumpuk-tumpuk akhirnya menjadi dosa besar ya. Jangan sampai kita menyepelekan dosa kecil, kalau lama-lama menjadi dosa besar itu ya. Istighfar perbanyak, sehari 100 kali ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bikalamil lagwi wal juri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yatakarrahuna, sangat membenci, minal mutakallimina fil masjid, yaitu daripada pembicaraan, omongan-omongan di masjid, bikalamil lagwi, dengan ucapan yang sia-sia ya, lago sia-sia, wal jur, dan ucapan dosa ya, ngomongkeun batu di masjid ya, kan dosa itu, atau fitnah di masjid ya, dosa itu ya. Jangan sampai kita dibenci oleh malaikat. Malahan Allah dan malaikat akan melaknat orang-orang yang bicara di masjid ya, yang bicara itu mengandung ucapan yang sia-sia, ngelantur ya. Mohon maaf ya, para mubalik, para ustadz di masjid jangan sampai ketawa. Ini hadisnya luar biasa ya. Barang siapa yang tertawa di masjid, maka akan gelap di alam barzahnya ya. Karena hati-hati penceramah-penceramah yang ngerti, mua ngabodor mua ya.
Jadi agama itu bukan untuk ketertawaan, bukan ya. Mohon maaf ya. Agama itu adalah bimbingan, ya, bukan untuk bahan tertawaan, ya. Jadi jangan sampai kita resep karena ngebodornya, tertawanya, ya, nggak ada isinya. Jadi ceramah itu fokus dengan intinya, yaitu takwa yang berkaitan dengan apa yang akan dibicarakan murudan tentang riwayat Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, tentang sholat, ya. Jadi semuanya kena, ya. Jangan sampai, mohon maaf ya, ceramah sampai tertawa terbahak-bahak, nggak ada isinya, ya. Jadi kalau ustadz ulama yang ngerti, ya, tidak mau tertawakan, ya, emangnya bodoh itu kan, pelawak. Jadi bukan pengen ditertawakan, ya. Jadi orang yang sering tertawa dalam masjid akan gelap di alam kuburnya. Mau enggak gitu kan, ya? Karena kalau ngundang hati-hati, ya. Boleh tertawa, tapi jangan sampai ya berkaitan dengan masalah pornografi. Ada kan sampai dibahas yang berkaitan dengan pornografi di masjid supaya orang tertawa, atau mentertawakan orang lain, nggak bodor itu kan, nggak boleh. Wal jur, dan juga pembicaraan yang berkaitan dengan dosa, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, syarul biqa'i aswaquha, sejelek-jelek tempat adalah pasar-pasarnya, ya. Jadi sejelek-jelek tempat adalah pasar-pasarnya. Coba di pasar banyak copet, banyak penipu, ya. Jadi tempat yang paling jelek adalah pasar, ya. Karena kalau ke pasar kita baca doa, ya. Misalnya kita masuk pasar langsung mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Aman kita, ya. Insyaallah aman. Tidak akan menipu, tidak akan tertipu, ya. Kalau kita masuk ke masjid, usahakan coba. Udah apa mungkin, ya, kan cuman tidak tahu, ya. Gitu kita masuk ke pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dalam hati aja, jangan keras-keras, dianggapnya nu gelo itu kan. Jadi dalam hati aja, pelan-pelan, ya. Tempat yang paling buruk adalah pasar, ya. Wa khairul biqa'i masajiduha, dan sebaik-baik tempat adalah masjid-masjidnya. Jadi tempat yang paling baik adalah masjid. Kita itikaf saja lahzah sebentar, ya. Kita niat itikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat itikaf diam di masjid, ya, karena Allah sunat lillahi ta'ala. Selama aku berada dalamnya sunat karena ta'ala, ya. Kita duduk saja, maka akan diampuni semua dosa-dosa kita. Baru duduk saja, ya. Jadi barang siapa yang i'tikaf lahzah sebentar saja, maka akan keluar semua dosa-dosanya, yakni dihapus semua dosa-dosanya. Bukan hanya Ramadan saja, ya. Biasakan orang i'tikaf identik dengan Ramadan, padahal bukan. Setiap kita masuk ke masjid atau mushola, niatkan i'tikaf, ya. Walaupun dekat rumah, dekat mushola atau masjid, ya. Begitu datang niat, ya, saya niat i'tikaf di dalam masjid ini, ya, selama aku berada di dalamnya sunat karena Allah Ta'ala, maka akan diampuni semua dosa-dosanya, ya. Satu lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rakaataini, ya. Rasul bersabda, idza dakhala ahadakumul masjida, apabila salah seorang masuk ke dalam masjid atau mushola, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rakaataini, sehingga dia salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid, ya. Jadi penghormatan kepada masjid. Begitu kita datang belum azan, ya, atau sudah azan tapi banyak waktu, boleh. Manakan yang didahulukan ketika sudah azan? Apakah salat tahiyatul masjid atau salat qobliyah? Qobliyah dulu,
ya, maka yang tahiyatul masjid ya bisa pahalanya double dengan sholat qobliyah. Jangan sampai kita datang padahal orang sudah hampir salam ya, sholat tahiyatul masjid malahan sholat deui. Jangan ya, kita lihat kondisi ya. Kalau misalnya orang udah 1 rakaat, kita sholat qobliyah saja, jangan sampai sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Jadi kesian nanti ya orang yang mau sholat berjemaah, karena ini harus cepat, terutama maghrib ya, jangan sampai kita diperlambat. Kalau subuh sunat ya, kita baca Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa robba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar 3 kali. Istighfar 3 kali, baru ya hayyu qayyum la ilaha illa anta 40 kali. 1 kali yang terakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya sambil menunggu jemaah ya. Sunat itu ya. Malahan sambil nyangkere ya, sambil berbaring ya. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka jangan duduk sehingga dia melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.